Beberapa warga di Desa Sri Gading, Kecamatan Labuhan Maringgai, diduga menjadi korban penipuan seseorang bernama Daud yang menjabat sebagai anggota BPD Desa Sri Gading dengan modus menawarkan tanah kapling sawit di Kayu Agung dengan harga Rp25 juta dan diiming-imingi dalam 2 tahun sudah panen dan mendapat hasil. Hal ini disampaikan oleh beberapa warga yang menjadi korban beberapa waktu yang lalu ke awak media LantaiNewsTV.com. Srianto, salah satu warga yang menjadi korban, memaparkan dirinya membeli 1 kapling melalui Daud dengan harga Rp25 juta. Sore Pak. Selamat sore. Maaf, dengan Bapak siapa Pak? Pak Srianto. Pak Srianto, sampai beralamat mana Pak? Di Dusun 8, Sri Gading. Sri Gading ya? Iya. Maaf Pak, di sini saya ada penemuan, ada hal terkait masalah unsur penipuan Pak ya? Kalau penipuan saya nggak tahu, yang jelas ya kata teman-teman itu tadi kan 2 tahun udah dapat bagian gitu. Tapi ya nggak tahu, sampai sekarang nggak dapat bagian gitu. Itu bagian apa Pak? Ya panen sawit. Sawit. Gitu. Iya. Oh, berarti sampean ini beli sebidang tanah sawit. Kapling, 1 kapling. 1 kapling. 1 kapling tanah. Itu sebesar berapa rupiah Pak? 25 juta. 25 Itu juta. patungan dengan adik saya. Terus kemudian tanah sudah ada? Tanahnya ya ditunjukkan ini tanah kebun sawitnya gitu aja. Gitu aja. Iya. Sampai nggak tahu ini milik siapa, punya Nggak siapa. tahu Gitu Pak ya? Nggak tahu. Apakah sampai surat tanah tersebut atau bagaimana katanya kalau beli tanah-tanah? Ya ada surat tanah di notaris itulah. Notaris? Saya nggak percaya itu. Bisa tunjukkan Pak? Bisa ditunjukkan Pak untuk surat-suratnya Pak? Iya, sini. Nih. Itu dari akte notaris Pak ya? Iya, percayanya saya ini ada inilah itu. Oke. Kalau tidak ada ya saya nggak begitu percaya. Dan satu lagi Pak, Ya. saya tanyakan. Ya. Sewaktu sampai penyerahan uang dengan si Daud, di situ apakah ada nama si Gito? Ya, kalau namanya gitu nggak ada. Tidak ada. Ya. Sampai titip duit itu mutlak dengan Daud. Daud. Titip dengan Daud. Kok sampai bisa mau beli tanah di situ, cerita awal mulanya apakah dia mau buka cerita seperti apa dan bagaimana mengiming-iming atau gimana Pak? Nah begini, Ya. awalnya itu Pak Lek saya, Ya, Pak Lek saya namanya Pak Kadimun, ya, itu beli 2 kapling. ya. Nah terus, wah Pak Kadimun beli 2 kapling. Saya yang muda kok kok kalah dengan yang tua betul, gitu, ya, makanya ya. saya ikut ke situ gitu loh. Ya. Nah setelah itu saya cari duit ke sana ke sini, ya pokoknya kayak yang nggak kuat saya kalau mendadak. Ya. Akhirnya saya ngubungi adik saya. Ya. Gimana sampean mau nggak kalau saya ajak beli itu kebun sawit dengan Daud saya gitu. Akhirnya dia mau. Nah sebenarnya saya udah nggak boleh dengan istri saya, nggak boleh. Setelah datang adik saya namanya Mamo, dibilangi gitu, gini, sampean lo kok takut getih gitu, maksudnya takut gitu loh. Ya, betul. Ya udahlah, ayo sekarang beli 1 kapling dengan saya. Nah akhirnya patungan dengan adik saya 25 juta itu. Ya. Dan juga saya tahu Pak, apa Pak Lek sampean ya yang beli pertama siapa? Pak Kadimun namanya. Pak Kadimun itu terbukti dia dapat Apa maksudnya? tanah lahan di sana. Ya seperti kita ini hanya ditunjukin gitu aja. Oke. Iya, enggak kok dapat mana lahannya. Ini punya kamu, batasnya ini. Dan nitip ke siapa Pak? Hah? Nitip ke siapa? Ya ke Daud juga. Ke Daud juga. Duitnya sebesar berapa? Ya kalau dia katanya 50 juta. 50 juta. Dan satu hal Pak, apakah ranah ini dugaan ya, bagi kami ini ada dugaan unsur penipuan Pak. Apakah ranah ini siap kami dampingi sampai pelaporan ke pihak berwajib Pak? Kalau saya ya tinggal teman saya aja. Oke. Itu. Oke. Maaf Pak, sekali lagi Pak, saya bertanya Pak. Ya. Bapak Daud itu bertepatan di mana Pak ya? Di Sri Gading Dusun 4, Kecamatannya Pak? Kecamatan Labuhan Maringgai. Oke, terima kasih Pak. Dijanjikan dalam 2 tahun bisa dapat bagian dari hasil panennya. Dirinya mengaku percaya karena ditunjukkan akte tanah dari notaris. Namun ternyata hingga saat ini kapling tersebut tidak ada bukti.
Warga mengaku semua uang dibayar ke Daud karena dari awal Daudlah yang menawarkan dan mengejar-ngejar mereka untuk segera membayar dan melunasi kapling yang ternyata fiktif tersebut, hingga warga mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena ternyata lahan kapling sawit yang dibelinya cuma ada surat akte jual beli dari notaris tanpa ada lahannya. Aja. Dia kerja sama di situ. Sampai juga Pak, saya satu ambil berita acara ya. Kan nyuruh orang. Nanti saya tanya dulu. Terus cerita aja Pak. Ya kan nyuruh orang. Katanya kan dapat 1 kapling. Bagian dia 5 juta. Yang disuruh itu. Itu sampean dengar bahasa itu dari siapa Pak? Dari Bapak ya? Iya, ngomong, kita ngomong Yusuf. Itu bagaimana Pak ceritanya awalnya Pak? Awal mula Iya, bisa sampean mendengarkan, bisa dia mendapat 1 kapling itu 5 juta dari siapa Pak? dari kakaknya. Dari kakaknya Pak ya? Iya. Itu ceritanya bagaimana Pak ya? Ceritanya kan ada penjualan tanah ini Lahan sawit. pun sawit ya. Ya. Nah, itu katanya 1 hektarnya itu bisa mencapai hasilnya 5 juta. Selama ini Pak Daud sendiri itu Pak udah menjual berapa Ton. lahan hektar Pak dia? Hektar tanah yang dijual dia Pak? Setahu Bapak? Berapa kapling? Tahu, Satu kapling kan 2 hektar. Kali berapa Nggak tahu ini. Apa waktu Bapak Daud nemuin sampean itu ada unsur paksaan nggak Pak untuk sampean harus membeli lahan itu Pak? Sebenarnya sih enggak. Nggak ada Pak ya? Kan dia rayuannya kan Cuman dia merayu Bapak supaya membeli lahan itu ya Pak ya? dia nunjukin saya aja beli. Dia bilang gitu. Pak, saya tanya sekali lagi Pak, masalah terkait sampean beli tanah itu seperti apa Pak? Tolong diceritakan Pak, kronologinya seperti apa Pak? Daud datang ke rumah. Heeh. Yakin untuk beli sawit, beli kebun sawit. Berarti itu bukan sampean yang untuk mencari Pak Daud, berarti Pak Daud yang nyari sampean Pak ya? Daud. Sampai Bapak dengan Bapak siapa Pak? Pak Arjan. Pak Arjan. Maaf Pak, di sini ada hal unsur penipuan Pak ya, diduga Pak ya. Iya. Itu ranah seperti apa Pak awalnya Pak? Orangnya Iya. ya gemuk. Bukan awal ceritanya Awal ceritanya. bisa sampai tertipu uang tersebut. Sebesar berapa uangnya Pak? 50 juta 50 juta. Iya. 50 juta untuk beli sawit. beli sawit. Iya. Beli sawit bukan beli tanah. Di tanah. Tanah kebun sawit ya. Kebun sawit. Ceritanya seperti apa Pak? Ceritanya ya dia Awalnya dari awal. awalnya dia menawarin katanya kebun sawit di Palembang. Iya, katanya 2 tahun udah angkat kredit. Kredit. Iya. Ternyata sampai bohong. Tapi gini Pak, di sini kan kami ada temuan sih bahasanya dari beliau itu. Iya. Duit itu dititipkan dengan si Kito. Di Daud. Dari si Daud. Iya. Apakah sampai menitipkan uang tersebut Pak? Iya. Apakah ada Kitonya? Nggak ada. Sampai nyerah ke siapa Pak? Nggak tahu. Bukan sampai menyerahkan uang sampai pertama dengan siapa? Dengan Daud. Dengan Daud. Daud. Iya. Oke, berarti sampai tidak kenal dengan Kito ya? Nggak. Ya kenal. Enggak. Awal mula sampai kenal? Enggak. Awal mula nggak kenal. Enggak kenal sama si Gitu. Kito. Gitu nggak kenal. Sampai dengar kabar bisa ke Kito, bahasa dari Daud. Dari Daud. Oke, makasih banyak Pak ya. Iya. Sementara saat dikonfirmasi Daud menampik tudingan penipuan yang dilakukannya, dirinya mengaku menerima uang dari warga namun dirinya tidak pernah menawarkan tanah fiktif tersebut. Uang yang diterimanya diserahkan ke seseorang bernama Sugito warga Mesuji, dan dirinya hanya mendapat kwitansi bukti pembayaran dari Sugito. Siang Maaf, dengan Bapak siapa Pak? dengan Daud. Pak Daud. Pak, sampai di desa sebagai apa Pak? Saya sampai hari ini kebetulan di percaya BPD ya, di Ya. Desa Serikat. Desa Serigading Pak ya. Satu hal Pak, mau saya pertanyakan Pak. Ini diduga Pak ya, diduga sampean mengiming-imingi menemui korban-korban yang beli si bidang tanah, kamplingan tanah ya, di daerah Palembang itu tanah apa Pak? Seperti apa? Maaf diklarifikasi, bukan mengiming-imingi. Ya, saya tidak ada kata-kata mengiming-imingi, mengajak. Tidak. Ya. Itu tidak ada, saya pernah menyatakan mengiming-imingi atau mengajak. Siapa dan di mana buktinya? Sekarang gini Pak. Ya. Saya itu kronologisnya ya, saya ceritakan ya.
Saya itu beli di suatu tempat itu, gitu. Kita bicara dari awal apa memang kalau lebih baik menurut saya dari awal. Jadi sehingga Nggak perlu Pak, kalau dari awal terlalu curhat terlalu panjang Pak. Iya, bukan masalah. Sampai sudah beli tanah di sana ya. Tanah itu tanah warga siapa Pak? Saya itu salah satu warga yang ada di sana. Sampean ya. Ada ketemu. Dan satu hal lagi yang saya tanyakan, sampean pas beli tanah di sana, warga yang dari sini sampean bawa ke sana juga ya? Dibawa ke sana. Ketemukah dengan orang yang pemilik tanah di sana? Ketemu yang dikuasakan waktu itu. Dikuasakan dengan siapa? Ya salah satu orang yang di sana. Siapa namanya? Pak Sarmin. Pak Sarmin. Di mana dia Pak? Alamatnya? Ya. Di Kayu Agung. Di Kayu Agung. Kayu Agung kemananya Pak? Pastinya kurang paham saya Pak. Karena Mas Kayu Agung kan luas satu. Silah pernah ketemu dan memang ditemukan di sana orang. Dan satu hal lagi yang saya tanyakan, mereka sekitar berapa orang Pak yang mau beli lahan di sana? Kalau jumlah orangnya ya kurang lebih ya antara 9 orang 10 orang. Ya, Berapa? Antara 9-10 orang kurang lebih ya kan saya ya suruh ngitung kan sampai hari ini kan kita masih lupa si B-nya kan. Masa ya lupa Pak, mana yang pernah menitipkan uang di sampean untuk beli tanah itu? Menitipkan uang ke saya ada berapa orang? Ada yang waktu itu ke sana ya kebetulan dititipin ya. Ya. Sampaikan titipannya sesuai waktu itu ada kwitansi yang diterimanya dari si penerima. Siapa menerima? Saudara Sugito. Sugito. Iya. Sugito orang mana? Sugito sekarang berdomisili di Mesuji. Di Mesuji. Iya. Tahu sampai rumahnya? Tahu. Sugito itu apa? Sebagai apa di situ? Sugito itu ketika ketemu dengan saya waktu itu kan yang istilahnya menginformasikan tentang keberadaan yang ada di sana. Keberadaan apa Pak? Keberadaan tentang lahan yang dijual. Apakah sampai temu sama yang punya lahan itu tersebut? Kalau yang punya aslinya tidak, karena yang waktu itu saya tanyakan dikuasakan oleh namanya. Apakah Pak orang kalau menjual tanah, sebidang tanah, itu apa tidak langsung melalui orang yang punya Pak? Masalah kita kan ukur garis, batas, setahu saya begitu Pak. Iya, setahu saya. Dan saya waktu itu memang karena sudah percaya kan dikuasakan seseorang, ya waktu itu ketemu dengan seseorang itu. Untuk yang warga yang di Sri Gading Pak ya, mereka nitip uang dengan siapa? Nitip ke saya, terus saya sampaikan saudara kita dan ada bukti penerimaannya. Bukti penerimaan. Apakah warga yang di Sri Gading menitipkan uang disampaikan? Adakah seorang saudara si Gito tersebut? Ada. Ada di tempat? Ada di tempat sana. Oh di sini Pak, yang menyerahkan uang ke rumah sampean? Oh waktu itu kan si Gitonya di lokasi ada di masuk di sana. Dari sini uang dititipkan ke saya serahkannya di sana tertanda tangan. Apakah dari warga Sri Gading tahu uang itu awal mulanya mau dititipkan ke sana? Yang jelas setelah saya kasih kwitansi pembuktian, ya itu kan mungkinnya tahu ini Pak, duitnya saya kasihkan saudara kita. Ini bukti kwitansi yang tertanggal di situ, terjumlah di situ. Gito itu beli dengan siapa Pak? Gito itu kan perantara dari sana mungkin atau siapa ya? Jelas dia sebagai perantara sana. Yang nggak tahu Gito itu nanti serahkan ke pihak terkait yang di sana. Ini gini Pak, jadi untuk dugaan yang di akte notaris itu sudah dicek, diduga itu palsu Pak. Terlepas itu apanya yang palsu Pak? Akte notarisnya Pak. Terlepas itu palsu tidaknya, saya pribadi bukan ahlinya dan saya tidak tahu tentang surat menyurat tentang seperti itu. Yang jelas ketika saya ke sana warga Sri Gading yang ikut beli, yang mengajak warga Sri Gading beli itu siapa Pak? Saya tidak merasa mengajak. Tapi ada satu warga ya, itu kan sampai datang ke rumah beliau mengajak beli tanah di sana. Ngajaknya itu seperti apa kalimatnya? Bahasanya sampai kalimatnya dari sampean, siapa yang mau beli tanah sana yuk, ini ada. Nggak ada kalimat seperti itu. Ada Pak? Siap dia itu kan versi dia. Iya. Versi dia. Itu hak sampean juga. Iya saya kan. Ya betul. Tapi apapun bentuk Pak, apakah itu dibenarkan kalau uang itu dititipkan dengan sampean sampai saat ini mereka tidak tahu menahu kok cuman hanya dapat? Iya. Artinya sebelum ada informasi kejelasannya ya. Saya konfirmasi dengan saudara kita terus hampir boleh dikatakan ya, sebulan itu bisa 2-3 kali. Artinya menanyakan tentang kesana. Kan setelah saya masuk kita, gimana Mas tentang perkembangan sana? Memang belum dibagi loh Mas. Nah terus jawaban saya, jangan saudara-saudara yang ada di sini nggak pernah menanyakan. Itu tanah warga apa tanah apa Pak?
Dan setahu saya atas nama itu kan warga. Ya. Atas nama surat itu kan warga. Ah? Warga, tanah warga. Bukan tanah PT atau Persma enggak? Tanah warga. Tapi setahu saya ya di surat itu kan atas nama warga-warga yang tertera di surat tersebut. Itu seberapa luas, Pak? Apanya, Pak? Yang dibeli warga Sri Gading? Ya kalau jumlahnya ya karena mungkin banyak saya kurang tahu ya. Yang jelas untuk satu bidang, satu kapling itu ukurannya 100 atau 200 meter persegi atau 2 hektar. Kalau di suratnya, ya, satu bidang, satu kaplingnya. Dan satu hal, Pak, untuk warga di sini memberikan kuasa kepada pihak Baim, ya, untuk menanyakan hak mereka. Dari Sampean sendiri bagaimana, Pak? Kemarin kan ke rumah rombongan bapak-bapak ini, saya untuk sementara waktu bertanggung jawab untuk menelusurinya ke sana. Ya untuk waktu. Itu kejadian dari semenjak kapan, Pak? Apanya, Pak? Beli tanah tersebut. Beli tanah itu. Dari tahun berapa, Pak? Kisarannya ada yang tahun 2010. Sekarang tahun berapa, Pak? Tahun 2024 ya. Berapa tahun, Pak? Berjalan 14 tahun. 14 tahun. Lumayan lama, Pak ya? Ya. Baru saat ini baru mau diurus gitu, Pak ya? Bukan mau diurus, saya itu sering mengajak saudara-saudara yang di Gading, tidak ada respon, tidak mau. Maksud saya tak ajak itu ya kita kesana sama. Awalnya kita bareng kesana, sampai tahunya kesana dengan saya. Artinya saya juga punya di sana. Saya juga beli, Pak. Punya saya. Gitu loh. Karena saya awalnya beli. Gitu loh. Tapi Sampean beli itu dengan siapa juga, Pak? Ya, dengan Sarmeng boleh itu lewat lantaran segitu. Tapi satu hal, Pak, saya bertanyakan, apakah kita dibenarkan beli tanah sebidang tanah, kita tidak dijumpakan dengan orang yang pemilik tanah langsung? Kalau batasan saya ya, namanya kan saya itu kan Jorawang Awam ya kan. Ketika katanya sudah dikuasakan, saya percaya dengan dikuasakan karena Sampean orang awam, Pak ya. Bukan setahu saya kalau orang udah menjabat sebagai aparat desa atau gimana itu sistem mahal. Sugito mengaku belum pernah ketemu pemilik lahan kapling sawit dan hanya bertemu kuasanya saja guna membeli tanah kapling tersebut. MR Jo Lantai News TV melaporkan.